Yaitu soal nomor 10 di buku Sakti halaman 64 ya, buku Sakti modul B. Sebuah voltmeter dirangkai seperti pada gambar. Jika saklar S dibuka, yang terjadi adalah apa saja? Apakah tegangan yang terbaca pada voltmeter bertambah? Apakah tidak ada perubahan tegangan yang terbaca pada voltmeter? Atau voltmeternya jadi tidak berfungsi? Atau arus pada voltmeter berkurang? Atau terjadi hubungan singkat pada voltmeter? Nah, baik, kita akan jawab. Misalnya kita beri titik bantuan di sini, kita buat titik A dan titik B, sementara GGL-nya kita tandai dengan E. Ya, baik, kita lihat kondisi yang pertama ketika saklar masih terhubung. Ya, dan di sini kita lihat bahwa S dengan S1 itu paralel. Nah, kalau paralel masih ingat tegangannya sama. Ya, jadi S dan R1 kanan ini paralel. Ya. Nah, kalau paralel, yang hambatannya besar harusnya kecil. Yang hambatannya kecil harusnya besar. Nah, yang S ini tidak punya hambatan sama sekali. Maka kebalikannya, arus justru tidak mengalir pada R1 yang sebelah kanan. Jadi seluruh arus yang di jalur AB ini tidak melewati R1 kanan, semuanya lewat saklar S. Jadi sama saja ini dianggap tidak ada. Bukan karena R1 putus ya, dia bukan tidak dilewati bukan karena putus, tapi semua jatah arusnya ini dilewati pada S. Nah, akibatnya tegangan total ini, ya, tegangan totalnya hanya seri antara R2 ditambah R1 yang kiri ditambah R2 yang kanan, ya, sehingga totalnya jadi apa? R1 tambah 2R2. Nah, kemudian arus yang mengalir di sini itu adalah I sama dengan GGL per R total saja, tidak ada R dalam ya, karena baterainya ini dianggap tidak ada R dalam. Maka GGL-nya I-nya sama dengan E per R1 tambah 2R2. Nah, voltmeter ini itu membaca tegangan dari A ke B, sehingga V sama dengan VAB, yaitu I dikali RAB. RAB itu berarti apa? Cuma R1 kiri saja, R1 kanan tidak dilewati arus. Maka kita dapat kalau kita masukkan I yang atas ke rumus ini dan RAB kita ganti R1, maka kita dapat bahwa V yang terbaca oleh voltmeter saat saklar masih terhubung adalah GGL per R1 tambah 2R2 dikali R1. Ini jelas ya. Nah, kemudian keadaan berikutnya, saklar S itu dibuka. Maka sekarang arus tidak lewat di S, maka lewatnya di R1. Ya, jadi R1 kanan sekarang dilewati arus. Saklar S tidak dilewati arus. Dilewati arus. Jadi yang dilewati arus adalah R1 kanan. Sehingga R totalnya sekarang adalah R2 kiri ditambah R1 kiri tambah R1 kanan ditambah R2 kanan, sehingga dapatkan 2R1 ditambah 2R2, sehingga I-nya adalah GGL per RT sama dengan E per 2R1 tambah 2R2. Nah, tegangannya sekarang, tegangan yang dibaca itu VAB tadi ya, I dikali RAB, tapi RAB-nya sekarang adalah R1 kiri tambah R1 kanan, jadi 2R1, sehingga V-nya jadi E per 2R1 tambah 2R2. Ini kita pakai sifat distributif, dikeluarkan 2-nya, bisa dicoret 2 yang bawah dan 2 yang atas. Sehingga kita dapatkan V-nya sekarang menjadi apa? E kali R1 per R1 tambah R2. Nah, coba bandingkan mana yang lebih besar. Nah, kalau kita bandingkan V yang atas dengan V yang bawah, pembilangnya sama ya, E dikali R1. Tapi berbeda di penyebutnya. Yang atas R1 tambah 2R2, yang bawah R1 tambah R2. Nah, sudah tentu kalau dibagi dengan lebih kecil, berarti nilainya lebih besar yang bawah. Sehingga pembacaan pada voltmeter ketika saklar S terbuka itu menjadi bertambah. Maka jawabannya adalah, ya betul, adalah A. Besar tegangan listrik antara titik A dan B. Ya, tegangan listrik itu nama lainnya adalah beda potensial. Minta adalah VAB, ya berapa? Jawab. Nah, tadi kita perhatikan ya untuk rangkaian setengah loop atau tinta tanam yang terbuka, VAB sama dengan sigma E plus sigma IR. Nah, perhatikan perjanjiannya dari A ke B. Perhatikan loopnya atau lintasannya dari A ke B. Nabrak apa? Pendeknya atau
panjangnya dari A ke B. Itu nabrak apa? Pendeknya dulu. Atau minusnya. Berarti dia jadi min 3. Sementara arah loop dengan arah atau arah lintasan dengan arah root itu searah. Maka nanti I-nya 0,01 ini positif ya. Jadi kita dapat min 3 ditambah 0,01. Nah, jumlah hambatannya adalah 100 ditambah 700. 0,01 dikali 800 adalah 8. Jadi min 3 ditambah 8, sehingga tegangan antara A dan B adalah sama dengan 5 volt. Dua buah sumber tegangan, dua hambatan identik dan sebuah amperemeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Itu yang sebelah kiri ya, bawah ini. Nah, sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah, ditandai dengan ada garis miring gitu ya, garis tanda panah itu menunjukkan tanda panah miring itu menunjukkan dapat berubah-ubah. Sedangkan sumber tegangan E2 tetap ya. Grafik arus yang terbaca pada amperemeter terhadap tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar B. Jika besar tegangan sumber E1 sama dengan 0, arus yang mengalir pada tiap hambatan adalah berapa? Nah, di sini kita lihat amperemeter ini membaca arus total, sementara yang diminta adalah arus pada tiap hambatan. Tapi sebelumnya kita tahu dulu berapa arus yang mengalir pada amperemeter saat E1-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan kurva ini, aksisnya adalah E1, ordinatnya adalah I, dan kurvanya adalah lurus. Nah, kalau lurus mengingatkan kita kepada persamaan garis lurus. Kalau X dan Y itu bisa ditulis seperti apa? Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Berarti di kurva ini atau di grafik ini yang berperan sebagai Y-nya itu adalah I ya. Sementara X-nya adalah S1. Nah, misalnya yang titik di bawah ini, bawah kiri bawah itu kita tandai sebagai titik 1 dan di kanan atas itu sebagai titik 2, berarti E11 adalah 0,5 dan I1 adalah 5. Sementara E12 adalah 3 dan I2 adalah 10. Ya, yang ditanya kalau E1-nya 0, I-nya berapa? Ini baru pertanyaan sasaran antara ini dulu ya. Berapa arus yang mengalir di amperemeter kalau I1-nya 0? Nah, dengan memasukkan ke persamaan yang atas tadi, Y kurang Y1, tapi Y-nya kita udah ganti dengan I dan X-nya kita ganti Y1, ya, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. I dikurang 5, ingat Y1-nya atau I1-nya itu adalah 5. 0 kurang 0,5 karena E11 adalah 0,5 sama dengan 10 kurang 5 per 3 kurang 0,5. Coba disimak baik-baik ya. Nah, benar kan ini persamaannya ya. Jadi yang kiri bawah titik 1, yang kanan atas titik 2. Nah, kalau kita lanjutkan, 10 kurang 5 adalah 5, 3 kurang 0,5 adalah 2,5, 0 kurang 0,5 adalah min setengah, jadinya nanti adalah I kurang 5 per min 0,5 sama dengan 5 per 2,5. 5 per 2,5 adalah berapa? Adalah 2. Jadi ini min 0,5 kita kali ke kanan, kita dapat nanti I kurang 5 sama dengan 2 dikali min 0,5. 2 kali min 0,5 adalah min 1. Jadi I sama dengan min 1, min 5-nya pindah ke kanan, jadi min 1 tambah 5. Maka kita dapatkan I-nya sama dengan 4 miliampere. Artinya arus yang melewati amperemeter itu adalah 4 miliampere. Tapi bukan ini pertanyaan akhirnya. Yang diminta arus yang melewati tiap-tiap hambatan. Nah, ini kan terbagi dua. Kebetulan hambatannya identik. Berarti arus terbagi dua sama besar. Ingat kalau paralel, arusnya kan dijumlah ya. Berarti I yang lewat amperemeter adalah jumlah arus I1 ditambah I2. Tapi karena hambatannya sama, maka arusnya juga sama. Kalau hambatannya beda kan berbanding terbalik ya. Yang hambatannya besar, arusnya kecil, yang hambatannya kecil, arusnya besar. Tapi karena sama, berarti dia terbagi dua. Sama besar. Berarti arus yang lewat pada tiap hambatan adalah 2 miliampere. Berarti jawabannya lagi-lagi adalah A. Ya.
nomor 13 di buku Sakti modul B halaman 65. Ini mirip dengan soal yang tadi ya. Dua buah sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan sebuah amperemeter ideal dirangkai seperti ditunjukkan gambar A. Yang sebelah kiri ya. Nilai sumber tegangan S1 ya, ini dapat diubah-ubah ditandai dengan tanda panah serong, itu artinya dapat diubah-ubah, sedangkan nilai sumber tegangan E2 tetap. Dan kita lihat sini tidak ada hambatan dalamnya ya, tidak ada R kecil. Grafik arus yang terbaca pada amperemeter terhadap tegangan S1 ditunjukkan pada gambar B yang sebelah kanan. Nah, ketika S1 diatur sama dengan 2E2, maka beda potensial antara titik B dan E adalah berapa? Ya, baik. Kita jawab. Nah, kita lihat kondisinya dulu. Kita ingatkan bahwa S1 dapat diubah, E2 tidak dapat diubah atau tetap. Nah, kita lihat bahwa VBE, ya, VBE itu adalah tegangan jepit. Nah, ingat tadi VBE itu apa? V tegangan jepit adalah GGL dikurang I kali R dalam. Nah, tapi di sini karena R dalamnya tidak ada, berarti PB-nya sama dengan E total saja. E total saja, yaitu E1 kurang E2. Loh, kok bukan E1 tambah E2? Nah, karena kalau kita lihat di sini, polaritasnya ini bertukar ya. Plus minusnya bertukar, berarti kita kurangin E1 kurang E2. Dan I-nya juga I kali R total ya. Tidak ada R total dalam, hanya R total luar. Karena R total dalamnya adalah 0. Nah, kita lihat kondisi pertama. Yang mana sih yang kita maksud kondisi pertama? Ini kondisi yang bawah ya, yang di bawah ini, nah, yaitu ketika E1-nya 0,5 volt, I-nya adalah 0. Kita ambil itu ya, nah, karena lebih mudah. Boleh nggak ambil yang kondisi 2 yang titik atas? Boleh aja, kita ambil yang mudah saja ya. Nah, kalau kita ambil yang sebelah kanan saja, persamaan yang di atas itu apa? E1 kurang E2 sama dengan I kali R total, maka kita dapat 0,5 kurang E2 sama dengan 0 kali R total. Nah, 0 kali R total ya 0. Maka kita dapat E2-nya adalah 0,5 volt. Dan ini sudah tetap, tidak berubah ya. Yang bisa berubah nanti adalah E1. Nah, langsung kita minta, kondisi yang diminta tadi adalah, itu apa? Ketika E1 2E2, berapa PBE? Coba kita ambil ini, PBE sama dengan apa? E1 kurang E2. Ya, PBE sama dengan E1 kurang E2. Nah, E1-nya berapa? 2E2. Dan dikurang E2 sama dengan E2. Berarti tegangan antara titik B dan E adalah 0,5 volt. Ya. Jadi jawabannya adalah ya, betul B. Baik, soal nomor 5. Dua lampu pijar identik dengan spesifikasi 100 watt 110 volt dihubungkan paralel dengan tegangan 110 volt. Daya total kedua lampu adalah berapa? Ya, baik, kita jawab. Yang pertama di sini ada tulisan lampu ini tertulis 100 watt 110 volt. Artinya lampu ini akan menyala 100 watt jika dipasang pada tegangan 110 volt. Nah, kita lihat karena dihubungkan secara paralel, berarti kedua lampu mengalami tegangan 110 volt. Berarti dengan spesifikasi yang tadi, ini berarti kedua lampu menyala dengan daya 100 watt. Ya, berarti totalnya adalah 200 watt. Berarti jawabannya adalah E. Nah, pertanyaan tambahan. Misalnya kedua lampu disusun secara seri dengan tegangan yang sama, dengan spesifikasi yang sama. Kira-kira apa jawabannya? Baik, soal nomor 6. Dua buah lampu listrik A dan B disusun seri dan dipasang pada tegangan 220 volt seperti pada gambar di bawah. Spesifikasi lampu A 36 watt 220 volt dan lampu B 18 watt 220 volt. Pada susunan lampu tersebut berlaku, nah di sini nggak bisa tegangannya langsung dibagi masing-masing 110 dan 110 karena spesifikasi lampunya berbeda. Ya, meskipun totalnya di 220 tegangan yang dimiliki oleh masing-masing. Karena R-nya berbeda, ya, karena spesifikasinya berbeda. Baik, kita hitung dulu R masing-masing lampu. Ada rumus daya sama apa? P sama dengan V kuadrat per R. Berarti R sama dengan V kuadrat per P, ya, P itu daya. Kalau begitu,
R-nya lampu A adalah 220 kuadrat per 36 ohm. Ya, coba lihat ya, dayanya 36, 22. Sementara R-nya yang B adalah 220 kuadrat per 18. Nah, karena seri, berarti R totalnya dijumlah ya. RA ditambah RB, kita dapat 220 kuadrat per 36 ditambah 220 kuadrat per 18. Nah, kita jadikan penyebutnya sama-sama 36, nanti diutak-atik dapatlah 220 kuadrat per 12. Itu adalah jumlah R totalnya. Maka kembali ke rumus daya, P sama dengan apa? V kuadrat per R, kita masukin V-nya 220, ini V totalnya 220, R totalnya 220 kuadrat per 12, maka nanti kita dapat daya total kedua lampu adalah 12 watt. Berarti nomor 4 benar. Nah, kemudian karena disusun secara seri, berarti harusnya sama. Berarti nomor 2 juga benar. Nah, kemudian dari fakta RA dan RB, kita dapatkan bahwa RA tidak sama dengan RB. Ya. Nah, dengan menggabungkan kedua keadaan ini, I-nya sama dan R-nya beda, maka dengan metode rumus apa? V sama dengan I kali R, I-nya sama, R-nya beda, sudah tentu V-nya berbeda. Ya, tegangannya berbeda. Tadi nomor 1 salah. Kemudian dengan juga rumus daya sama I kuadrat R, I-nya sama, R-nya berbeda, maka nanti rumus daya juga, daya kedua lampu juga berbeda. Berarti nomor 3 juga salah. Berarti yang benar adalah 2 dan 4 atau C. Baik, soal yang ke-7. Sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar. Beda potensial antara titik A dan titik B adalah berapa volt? Coba kita perhatikan rangkaian ini, kita simak arus yang mengalir misalnya dari baterai 4 volt ini dari kutub positif ke kutub negatif. Pertama alirannya ke sini ya. Terus terpencar bercabang ya. Terus ke sini dan kembali ke kutub negatif ke baterai lagi. Nah, bagaimana yang di 5 ohm ini? Misalkan di sini ada titik C, maka arus bisa mengalir di 5 ohm ini dari A ke C atau dari C ke A. Berarti posisi dari 5 ohm ini berperan sebagai jembatan. Nah, tapi ternyata bukan jembatan biasa, karena kita 2 kali 3 dan 1 kali 6 ini sama nilainya. Berarti dia berperan sebagai apa? Jembatan Wheatstone. Nah, tadi kita pelajari bahwa kalau dia jembatan Wheatstone, arus tidak mengalir pada jembatan itu. Dan jembatannya adalah 5 ohm. Nah, kita ke pertanyaannya, yaitu titik beda potensial antara A dan B. Kita dapat ya, VAB adalah VAC ditambah VCB ya, kita dari A ke B ya, gini. Nah, kalau kita ambil VAC-nya jalur kanan, VAC, kenapa kita ambil jalur kanan? Karena jelas di sini arusnya ketahuan ya. Kalau kita ambil jalur yang ini, jalur tengah ini, ya nggak ketahuan arusnya. Jadi V itu adalah I dikali R. Jadi VAC adalah apa? I yang lewat di 5 ohm dikali R-nya adalah 5, ditambah VCB, VCB I kali R, ICB dikali RCB. Nah, I yang 5 ohm itu adalah 0 karena ada jembatan, dikali 5. Sementara yang di CB itu I-nya ada, tapi nilai R-nya tidak ada. Tidak ada gigi gergaji di sini ya, berarti tidak ada hambatan antara C dan B yang bawah. Maka hasilnya beda potensial antara A dan B adalah 0. Sehingga jawaban dari nomor yang ke-7 ini adalah A ya. Baik, soal listrik dinamis yang terakhir ya, karena materi selanjutnya di buku Sakti itu adalah magnet ya. Diketahui rangkaian listrik seperti pada gambar. Jika saklar dibuka, di sini ada S ya, saklar S dibuka, maka yang terjadi pada amperemeter A ya adalah bagaimana? Apakah mengecil atau bagaimana? Nah, baik, kita ingat tadi bahwa semakin banyak hambatan yang diparalel, maka semakin kecil nilai hambatan totalnya. Kita di sini R1 dan R2 kan di paralel. Nah, jika saklar S terbuka artinya putus, berarti arus tidak mengalir di R2. Berarti tidak ada lagi paralelnya. Berarti jumlah paralel menjadi berkurang. Ya, jumlah paralel berkurang berarti logikanya hambatan totalnya menjadi bertambah. Ya. Dengan rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R, maka sudah tentu apa? Arus total juga jadi berkurang.
Nah, amperemeter ini kan membaca harus total ya, maka pembacaan amperemeter akan mengecil. Ya, bisa paham sampai sini ya? Ya, terima kasih. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.